Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desbia Anggini dengan NIM 230220051. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Pedagogi. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas UTS Pedagogi. Yang pertama, kemukakan dan jelaskan mengapa mata kuliah pedagogi perlu dipelajari oleh guru. Secara keseluruhan, mempelajari pedagogi memberikan landasan yang kokoh bagi guru untuk menjadi pendidik yang efektif dan berpengaruh pada bimbingan siswanya. Yang kedua, beberapa istilah yang terkait dengan pedagogi antara lain yaitu pendidikan, pedagogi, pedagogik, dan pembelajaran. Jelaskan masing-masing hubungan istilah tersebut dan dalam praktik pendidikan. Pendidikan merupakan proses formal atau informal di mana pengetahuan, keterampilan dinilai, sikap, dan melalui pengamatan belajar. Pedagogi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari proses dan praktik pengajaran dan pengajaran. Selanjutnya, pedagogik. Istilah ini memiliki makna yang mirip dengan pedagogi, namun kadang digunakan secara khusus untuk merujuk pada pendekatan dan teori pendidikan. Pembelajaran merupakan proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Hubungan antara istilah ini dalam praktik pendidikan adalah konteks luas di mana semua pembelajaran terjadi, sementara pedagogi dan pedagogik merupakan pendekatan teoristik dan praktis yang digunakan untuk merancang dan mengolah proses pembelajaran. Yang ketiga, apakah menurut Anda guru-guru yang ada sekarang telah memiliki dan menerapkan ilmu pendidik atau pedagogi? Jelaskan dan sertai contoh. Menurut saya, guru sekarang kurang memahami ilmu pedagogi. Misalnya saja, guru kurang menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pada hakikatnya manusia sebagai objek dan subjek pendidikan mempunyai harkat dan martabat manusia. Jelaskan pemahaman saudara tentang harkat dan martabat tersebut, serta jelaskan praktiknya. Harkat dan martabat manusia merujuk pada nilai-nilai, harga diri, dan kedudukan yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Dalam praktiknya, pendidikan dan pembelajaran pemahaman ini beberapa implikasi penting dalam praktik pendidikan. Pemahaman ini menuntut perilaku yang adil, menghormati kebiasaan individu, mempromosikan keadilan, dan mengakui keberagaman pembelajaran. Implementasinya adalah untuk memajukan potensi setiap individu, membangun karakter yang kuat, serta memupuk sikap inklusif dan toleran. Yang kelima, kemukakan dan jelaskan dengan contoh kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh guru. Bagaimana menurut penilaian saudara penguasaan tersebut oleh guru saat ini? Menurut saya pengetahuan subjek, kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran yang diajarkan agar dapat menyampaikan secara efektif kepada siswa. Contohnya, guru matematika harus bisa tentang konsep matematika. Yang keenam, kemukakan pemahaman saudara tentang kecerdasan ganda dan kaitan dengan pendidikan dan pembelajaran. Contohnya adalah ganda multiplan intelligent teori yang dikemukakan oleh Gardner yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki keberagaman. 7. Kemukakan dan jelaskan pemahaman saudara tentang perilaku pendidikan yang perlu dikuasai oleh guru Indonesia serta contoh penerapannya dan praktik pembelajaran Indonesia. Perilaku pendidikan yang dikuasai oleh guru meliputi pengetahuan subjek. Guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pembelajaran yang diajarkan. Ini termasuk pemahaman konsep, teori, dan aplikasi praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang guru bahasa Indonesia harus memahami tentang tata bahasa, sastra, dan keterampilan menulis. Yang kedelapan, kemukakan dan jelaskan dengan contoh landasan pendidikan yang dijadikan titik pijak para pendidik dan tenaga pendidikan melaksanakan tugas mereka. Landasan pendidikan yang menjadi titik pijak para pendidik melaksanakan tugasnya ada beberapa aspek, yaitu pendidikan sebagai proses pembelajaran. Landasan ini menekankan bahwa pendidikan adalah sebuah proses dinamis di mana guru dan siswa saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru dan tenaga pendidikan harus memahami setiap siswa gaya belajarnya yang berbeda dan harus disesuaikan dengan contohnya, guru matematika harus bisa menguasai pembelajaran matematika untuk memfasilitasi pembelajaran siswa terhadap konsep matematika. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.